Oke, kembali lagi bersama saya di sini Azari Fatif. Saya akan mengajarkan tentang sistem bilangan real. Oke, sistem bilangan real itu terbagi menjadi 4, yaitu X merupakan anggota bilangan R atau real, X merupakan anggota bilangan N atau bilangan asli. Nah, real ini kita bisa mencakup pi, Euler, akar 2, setengah, 1. Sedangkan bilangan natural itu dimulai dari 1 dan seterusnya, di mana 0 tidak termasuk bilangan natural. Dan ada juga X merupakan bilangan integer atau bilangan bulat. Bilangan bulat itu seperti min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Ada juga X merupakan bilangan rasional. Nah, X merupakan bilangan rasional di sini ada 1, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, berapa lagi? 5, minus 3, minus 3/2. Nah, ini merupakan bilangan rasional. Jadi di dalam sistem bilangan itu terdapat 4. Ada bilangan real, natural, bulat, dan rasional. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu X merupakan anggota kompleks. Cuman ini nanti kita akan mempelajari ini nanti di video yang berbeda. Kompleks itu termasuk seperti akar min 1 ya. Sebenarnya kompleks ini juga termasuk 2. 2 itu merupakan bilangan kompleks karena ini 2 bisa ditambah 0 imajiner. Jadi kompleks itu banyak ya. Tapi nanti kita akan mempelajarinya di video yang lain. Oke. Kita akan mulai. Apa sih bilangan rasional dulu ya? Bilangan rasional. Bilangan rasional itu merupakan bilangan yang dia akan memiliki koma yang berulang. Seperti contoh misalkan sepertiga. Itu sama dengan 0,333 seterusnya. Atau enggak dia tidak memiliki perulangan seperti 2. 2 kan nggak memiliki perulangan. Memiliki perulangan yaitu 0,0000, dia akan berulang terus. Atau seperti contoh setengah itu sama dengan 0,50000 seterusnya. Ini merupakan bilangan rasional. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bilangan irasional. Bilangan irasional itu merupakan bilangan yang dinyatakan sebagai P per Q, di mana P dan Q bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0. Itu disebut bilangan tak rasional. Bentuk desimal dari bilangan-bilangan tak rasional itu tak berulang. Sebaliknya, suatu desimal tak berulang menyatakan suatu bilangan tak rasional. Misalnya akar 2. Nah, kenapa akar 2 itu irasional? Kita bisa buktiin di sini. Kita pakai kontradiksi ya. Anggap akar 2 itu merupakan bilangan rasional, di mana akar 2 itu bisa dibagi A sama B. B tidak sama dengan 0, dan FPB dari A sama B itu 1 karena mereka bilangan prima. Oke, kita buktikan di sini. Akar 2 sama dengan A per B. Kita kuadratin dua sisi. 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Dimana berarti 2B kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Nah, kita tahu di sini A kuadrat pasti genap. Kenapa? Anggap B-nya genap. Kalau B genap dikali 2 pasti genap. Kalau B-nya ganjil, ganjil kuadrat itu pasti ganjil. Tapi ganjil dikali genap hasilnya genap. Maka A kuadrat merupakan bilangan genap. Kita juga bisa menarik kesimpulan A itu sama dengan genap.
Kita anggap A itu sama dengan 2K. Oke? 2K kuadrat itu sama dengan 2B kuadrat. 4K kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Kita bisa coret di sini. 2K kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, kita lihat di sini B kuadrat juga genap. B kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Sedangkan A kuadrat itu sama dengan 4K kuadrat. Nah, kita menemukan kontradiksi di sini. Tadi dia sesuai teori kita di atas bilang kalau FPB A sama B itu sama dengan 1. Tapi dari sini kita salah, kita malah nggak dapat FPB 1. Kita malah dapat FPB-nya itu tidak sama dengan 1. Maka akar 2 merupakan bilangan irasional. Oke. Gimana kalau misalkan kita misalin sepertiga? Kita misalin sepertiga itu rasional apa irasional sih? Sepertiga. Sepertiga ini kan A sama B. FPB A sama B-nya itu pasti 1. Karena kalau kita masukin di sini, dia cuma butuh 1, 1, 1, 1. Ini KPK-nya, ini FPB-nya. KPK-nya 3, FPB-nya 1. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat dalam sistem bilangan. Mari kita anggap untuk X, Y, Z merupakan bilangan real. Bilangan real ini termasuk bilangan irasional, bilangan rasional, bilangan bulat, dan bilangan natural. Jadi X sama Y sama Z itu bisa berupa bilangan apapun. Yang pertama ada sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah ketika X tambah Y itu sama dengan Y tambah Z. Nah, di sisi lain kita juga bisa dapat kalau X kali Y itu sama dengan Y kali X. Kita buktiin. Kita buktiin yang ini dulu. 2 ditambah 3 pasti sama dengan 3 ditambah 2. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5. Nah, terbukti. Kita coba, karena kalau misalkan kita membuat seperti ini, X itu pasti sama dengan Z. Ya kan? 2 pasti sama dengan 2. Itu dari teori ini kita membuktikan nilai ini. Oh my bad, ini Z ya. Kita membuktikan teori ini. Dimana teori ini bilang X kali Y itu sama dengan Y kali Z. Tentu jelas benar. Kenapa? Karena X itu sama dengan Z. Atau sama dengan ZY sama dengan ZY. Jadi terbukti ya. Untuk yang selanjutnya ada sifat asosiatif. Apa sih sifat asosiatif? Sifat asosiatif itu ketika X... Ketika X ditambah Y plus Z itu sama dengan X plus Y ditambah Z. Ada juga X dikali YZ sama dengan XY dikali Z. Oke, kita buktikan di sini. Misal X merupakan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Kita tahu kalau aturan penjumlahan kita harus mengerjakan dulu yang di dalam kurung. 1 ditambah 2 tambah 3, 5 sama dengan 1 tambah 2, 3 ditambah 3. Sama nggak? Sama kan? Sebelah kiri 6, sebelah kanan juga 6. Nah, terus kita sesuai teori ini, kita bisa dapat X plus Y plus Z sama dengan X plus Y plus Z. Di mana
X itu sama dengan X, Y sama dengan Y, Z sama dengan Z. Karena ini kita bisa coret, langsung coret kan. Karena nggak masalah apapun yang terjadi, jumlahnya pasti akan sama. Kita buktikan yang satu lagi. Misal X kali YZ sama dengan XY kali Z. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini sama aja kayak X kali Y kali Z sama dengan X kali Y kali Z. Nah, ini sama aja kan? Nggak peduli apapun yang terjadi. Oke, kita anggap misal Y kali Z itu sama dengan A. X kali Y itu sama dengan B. Berarti X kali YZ itu A. Berarti X kali A sama dengan XY itu B. Z kali B. Kita bisa lihat di sini, nilai Z itu sama dengan A per Y. Nilai X itu sama dengan B per Y. A dikali B per Y sama dengan A per Y B. Coret, coret. Nah, B sama dengan B. Maka teori ini benar. Selanjutnya, sifat distributif kali terhadap tambah. Sifat distributif kali terhadap tambah. X dikali Y tambah Z itu sama dengan XY tambah XZ. Ini sudah pasti. Ini sama aja kayak ibarat kita menemukan bilangan seperti ini. 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. 3 dikali 4. Di sini kita bisa buat 3 itu sama aja kayak 2 tambah 4. Nah, ini sama nilainya kayak ini. Sama kayak anggap ini X, ini Y sama Z. Sama aja nilainya. Jadi kita bisa nulis seperti ini atau enggak seperti ini. Cuman kalau seperti ini mungkin lebih gampang ya. Mungkin. Misalkan angkanya gede lah. 160 kali 4 tambah 7 kali 160. Kalau ini kan kalian mungkin hitung satu-satu ya. Kalian bisa pakai sifat ini. Membuat 160 itu dikali 4 tambah 7. Ini 11 dikali 160. Tinggal 160 dikali 11. 1760. Nah, selanjutnya ada unsur kesatuan. Terdapat unsur 0 dan 1 yang memenuhi, ini sebagai contoh ya, X tambah 0 sama dengan 0 tambah X sama dengan X. Dan X dikali 1 sama aja kayak 1 kali X, itu sama aja kayak X. Nah, kenapa ini unsur kesatuan? Nanti kita bisa mengetahui juga kenapa 2 itu kompleks, akar 2 itu kompleks, padahal kan gak ada imajinernya. Padahal aslinya ini tuh akar 2 ditambah 0 imajiner, yang satunya lagi 2 ditambah 0 imajiner. Ini merupakan bilangan kompleks. Nah, mungkin itu alasannya kenapa namanya bilangan kompleks ya, karena terlalu kompleks. Selanjutnya ada unsur kebalikan. Unsur kebalikan, untuk setiap X bilangan real, terdapat min X bilangan real. Nah, kenapa? Sehingga X ditambah minus X itu sama dengan 0. Karena min X lawan dari X. Untuk setiap X bilangan real, untuk X tidak sama dengan 0, itu terdapat inverse dari X yang merupakan bilangan real, pangkat min 1 ya.
kebalikan dari X. Sehingga X dikali X min 1 itu sama dengan 1. Karena ini sama aja kayak X dikali 1/X. Nah, berdasarkan sifat lapangan pada bilangan real dapat didefinisikan operasi biner lainnya. Seperti operasi negatif dan operasi pembagian dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke teorema aljabar. Teorema aljabar yang pertama, jika A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B tambah C, dan AC sama dengan BC. Kenapa? Ya, karena ini kita sudah dibilang ya, jika A sama dengan B ini jelas. Jika A sama dengan B, ini pasti A-nya jadi B, sama aja B plus C, B plus C. Ini juga B kali C sama dengan B kali C. Yang kedua, jika A plus C, jika A plus C sama dengan B plus C, maka A sama dengan B. Kenapa? Karena kita bisa langsung coret di sini C-nya, sehingga menyisakan A sama B, sehingga A itu sama dengan B. Yang ketiga, jika AC sama dengan BC dan C tidak sama dengan 0, itu jelas ya. Maka A sama dengan maka A sama dengan B. Ini jelas juga, karena kalau misalkan kalian kali 0 ya 0 jadinya nanti. Yang keempat, min A itu sama dengan A, karena negatif dikali negatif itu positif. Yang kelima, ada A pangkat min 1, itu sama aja kayak 1/A. Yang keenam, ada A dikali B min C, itu sama aja kayak A kali B dikurang A kali C, sesuai sifat yang tadi. Yang ketujuh ada A dikali min B, itu sama aja kayak min A dikali B. Ini jelas, sehingga nilainya itu sama aja dengan min AB. Ini khususnya kalau misalkan A-nya min 1 atau B-nya min 1 ya. Yang selanjutnya, yang ke-8, A dikali 0 sama dengan 0. Maka A sama dengan 0. Oke, selanjutnya ada negatif dikali negatif, hasilnya pasti positif. Untuk apapun bilangannya ya. Ini untuk apapun bilangannya. Kita tulis di sini A, B, C, anggota bilangan real. Yang ke-10, kalau A kali B sama dengan 0, maka A itu pasti sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ini jelas. Yang ke-11, jika A per B sama dengan C per D, maka AD sama dengan CB. Di mana B sama dengan D tidak sama dengan 0 ya, jelas itu. Yang ke-12, jika A per B tambah C per D sama dengan AD ditambah BC per BD. Jika A per B tambah C per D, maka itu sama aja kayak AD plus BC per BD, di mana B dan D tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke urutan bilangan.
Jadi sifat urutan pada bilangan real itu merupakan konsep yang membandingkan di antara bilangan real sehingga diperoleh suatu bilangan real lebih dari satu atau kurang dari bilangan real lainnya, sehingga bilangan real R jika lebih dari atau kurang dari bilangan real lainnya itu terletak di sebelah kiri atau sebelah kanan. Contoh, pada bilangan real R, jika B terletak di sebelah kanan dari A pada garis bilangan, dikatakan B lebih dari A, dan ditulis B lebih besar dari A. Sebaliknya, dikatakan A kurang dari B, dan ditulis A kurang dari B. Bilangan real bukan nol dibedakan menjadi bilangan real positif dan bilangan real negatif. Dari fakta tersebut dapat kita relasikan urutan dari kurang yang disajikan dalam definisi berikut ini. A kurang dari B. Berarti B kurang A itu positif. Karena B, kalau misalkan kita pindah posisi, B dikurang A itu lebih besar dari 0. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, A kurang dari sama dengan B. Berarti B kurang A itu positif. Karena bisa jadi dia positif atau 0. Karena di sini A bisa sama dengan B atau B sama dengan A. Karena di sini B kurang A itu lebih besar sama dengan 0. B lebih besar dari A. Berarti A itu kurang dari B. Sehingga B kurang A itu positif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aksioma. Aksioma ini ada 3 urutannya. Jika A merupakan bilangan anggota real, maka salah satu dari pernyataan-pernyataan berikut berlaku. A sama dengan 0, A positif, A negatif. Ini 3 ya. A sama dengan 0 atau A positif atau A negatif. Ini yang pertama. Yang kedua, jumlah dua bilangan real positif adalah bilangan positif, yang artinya A dikali B itu sama dengan AB, di mana ini merupakan bilangan positif. Yang ketiga, perkalian dua bilangan real positif adalah bilangan positif. Penjumlahan dua bilangan positif merupakan bilangan positif. Contoh A ditambah B sama dengan A tambah B ini merupakan bilangan positif. Karena di sini A-nya bukan negatif ataupun B-nya bukan negatif. Di mana A itu lebih besar dari 0 dan B juga lebih besar dari 0. Nah, kita akan menggunakan teorema di sini, sifat-sifat urutan. Yang pertama, jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, ini jelas X itu pasti kurang dari Z. Ini namanya sifat transitif. Yang kedua, jika X kurang dari Y, maka X tambah C itu kurang dari Y tambah C. Ini jelas. Ini disebut sebagai sifat penambahan. Yang ketiga, jika X kurang dari Y dan C lebih besar dari 0, maka C kali X itu kurang dari C kali Y. Ini namanya sifat perkalian. Nah, ini sifat-sifatnya ya. Nah, dari teorema 2 sama 3, mari kita buktikan.
Jika X kurang Y, kurang dari Y, berarti Y min X itu lebih besar dari 0. Kita di sini pengen membuktikan kalau misalkan X kurang dari Y, Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. X kurang dari Y berarti Y min X itu lebih besar dari 0. Yang di bawahnya Y kurang dari Z, dimana berarti my bad. Z dikurang Y itu pasti lebih besar dari 0. Karena Y min X dan Z min Y ini bilangan positif karena lebih besar dari 0, maka Z min Y ditambah Y min X itu lebih besar dari 0. Sehingga Z dikurang Y ditambah Y dikurang X lebih besar dari 0. Y-nya habis, Z kurang X sama dengan 0. Lebih besar dari 0. Sehingga Z itu lebih besar dari X. Nah, di sini terbukti kalau Z itu lebih besar dari X. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan beberapa karena kita sudah mengetahui sistem bilangan, kita akan membuktikan beberapa ya. Di sini saya punya soal-soal. Contoh akar 3. Akar 3 itu rasional bukan? Nah, kita buktikan di sini. Kita pakai kontradiktif lagi. Anggap akar 3 itu merupakan bilangan rasional, di mana FPB dari A sama B itu sama dengan 1. Oke? Kita pakai jalan yang sama, kita kuadratin sehingga 3 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. 3B kuadrat sama dengan A kuadrat. Oke, di sini kita harus mengetahui sifat. Bilangan ganjil dikali ganjil itu hasilnya pasti ganjil. Ganjil dikali genap itu nilainya genap. Contoh 3 kali 3 itu 9, di mana 9 merupakan bilangan ganjil. 3 dikali 2 sama dengan 6, di mana 6 merupakan bilangan genap. Oke, di sini kita bisa lihat 3B kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Nah, di sini kita belum tahu nilai B-nya itu bisa jadi genap, bisa jadi ganjil. B bisa genap atau ganjil. Sehingga di sini A itu juga bisa genap atau ganjil. Anggap B kuadrat ini A kuadrat ini merupakan bilangan genap. Kalau A kuadrat ini merupakan bilangan genap, maka B itu merupakan bilangan genap. Kalau misalkan A genap, B genap. Sehingga dari teori kontradiksi tadi, FPB-nya itu tidak sama dengan 1 ya. Sekarang kita ambil misalkan B-nya ganjil. Kalau B-nya ganjil, di sini ganjil kuadrat itu sama dengan ganjil dikali ganjil ganjil, sehingga A sama dengan ganjil. Ya, A sama dengan ganjil. Kalau A ganjil, B-nya ganjil. Nah, di sini kita bisa berpikir A ganjil sama B ganjil. Tapi kita lihat dulu, kita buktikan dulu. Kita anggap A itu sama dengan 3K deh. Sehingga 3B kuadrat sama dengan 3K kuadrat.
9K kuadrat sama dengan 3B kuadrat. Nah, B kuadrat di sini merupakan kelipatan dari A. Berarti FPB-nya tidak sama dengan 0 juga. FPB dari A sama B itu tidak sama dengan 0 gitu, tidak sama dengan 1. Karena di sini pasti FPB-nya bisa dibagi sama 3. FPB-nya 3, di mana 3 ini tidak sama dengan 1. Sehingga kita terbukti kalau misalkan akar 3 itu irasional. Oke. Selanjutnya kita akan buktikan jumlah dua bilangan rasional adalah bilangan rasional. Oke, kita buktikan A ditambah B. Anggap A ini bilangan rasional, B juga bilangan rasional. Kalau A bilangan rasional ditambah B yang merupakan bilangan rasional juga, anggap setengah ditambah setengah. Ini sama dengan 1. Oke, mari kita anggap A-nya nggak sama dengan B. 1 ditambah setengah sama dengan 3/2. Mana 3/2 ini nolnya berulang ya. Ini merupakan 1,5 merupakan bilangan rasional. Di sini kalau kita coba lagi 3 tambah 5 sama dengan 8. Oke, kalau misalkan kita anggap A sama B-nya merupakan bilangan integer, maka A tambah B itu merupakan bilangan rasional. Merupakan anggota bilangan rasional. Kalau misalkan A sama B-nya merupakan bilangan bukan bulat, tidak bulat ya. Seperti contoh setengah sama sepertiga. Setengah ditambah sepertiga di sini sama aja kayak 3 tambah 2/6. 5/6. Mana 5/6 ini sama aja kayak 1,2. Sorry. My bad. 5 dibagi 6 itu sama aja kayak 7 8 kurang 2 0, 0, ini 18 0,83. Nah, ini sekitar 0,83. Ini merupakan bilangan rasional. Kalau misalkan mau bilangan pasnya, sebentar. 5 bagi 6 itu 0,8333 ya. Nah, kayaknya aku udah salah ngitung itu. 0,833 seterusnya. Nah, gimana cara membuktikannya, Bang? Kita gimana kalau misalkan rasional tambah rasional itu bisa irasional? Kita anggap di sini kita anggap A per B ditambah C per D, di mana FPB dari A sama B itu sama dengan 1, dan FPB dari C sama D itu sama dengan 1. Sama dengan merupakan bilangan merupakan bilangan rasional. Oke, sebentar. Oke,
Oke, kita di sini kita anggap A sama B itu merupakan bilangan prima dan C sama D juga bilangan prima. Jika A sama B merupakan bilangan prima dan C sama D merupakan bilangan prima, di mana FPB mereka pasti 1, maka misal 2/3 ditambah 5/7 itu merupakan bilangan rasional. Nah, untuk membuktikan bilangan rasional, kita harus membuat A sama B, C sama D merupakan bilangan prima. Atau mereka juga bisa bilangan genap. FPB-nya bisa 1, FPB-nya juga nggak bisa 1, mereka itu termasuk bilangan rasional. Tapi kan 2/2/7 itu kan bukan bilangan rasional. Nah, itu kalian salah ya guys ya. 2/2/7 itu merupakan bilangan rasional. Karena secara definisi 2/2/7 itu dia akan berulang guys. Dia itu bukan pi, dia itu cuma mendekati pi. Nah, 2/2/7 itu bilangan rasional. Ingat ya, 2/2/7 itu bilangan rasional. Nah, ingat guys, apapun FPB-nya di sini mau berapapun, mau 1, mau 3, mau 7, itu dia pasti bilangan rasional. Sehingga bilangan rasional ditambah bilangan rasional itu pasti rasional. 2/2/7 itu rasional ya. Oke. Soal terakhir lah. Kita buktikan misal jika A kurang dari B, maka A ditambah B bagi 2 itu ada di antara A sama B. Oke, anggap B itu lebih besar sama dengan A. Sehingga B kurang A itu lebih besar dari 0. B kurang A merupakan bilangan positif. Kalaupun kita bagi 2, B kurang 2 itu tetap bilangan positif. Oke? Sekarang kita buat gimana kalau misalkan A kurang B. Nah, ketika A kurang B, nilainya itu kurang dari 0. Sehingga A kurang dari B itu kurang dari 0. Maka A min B itu pasti dia negatif. Sehingga kita bisa tahu di sini bilangan B itu lebih besar dari A. B itu merupakan positif yang lebih besar dari A. Terserah mau A-nya negatif, mau A-nya juga positif, yang pasti nilai B itu lebih besar. Sehingga ketika A tambah B bagi 2, jika nilai A-nya di sini positif, ditambah B yang positif besar, dibagi 2, nilainya pasti akan kurang dari B dan lebih besar dari A. Misal, 3 lebih besar dari 2. 2 itu kurang dari 3 tambah 2 dibagi 2 tambah 3. Ini 5/2. 5/2 itu 2,5. 2,5 ada di antara 2 sama 3. Nah, maka dengan itu terbukti. Karena nilai B itu merupakan positif yang lebih besar, terbukti dari di sini. A kurang B itu kurang dari 0, makanya B merupakan positif yang lebih besar dari A. Ataupun misalkan A-nya negatif, dia akan menjumlahkan negatif, maka B itu udah pasti lebih besar dari A. Karena B lebih besar dari A, dan A bisa merupakan positif ataupun negatif, tetapi lebih kecil dari B, maka A tambah B dibagi 2 itu ada di antara A sama B. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih. Dadah.